Halo teman-teman, selamat datang di podcast Jurnaliska. Oke, di sini sama aku Fasa dan ada Kak Riri Mitayani, panggil aja Riri. Oke, jadi di sini kita mau ngapain sih? Yes, karena di sini kita udah kedatangan Kak Riri yang luar biasa banget. Jadi Kak Riri itu adalah peserta pertukaran pelajar ya Kak ya? Iya. Oke, pertukaran pelajar di mana nih Kak kalau boleh tahu? Pertukaran pelajarnya di Asia University Taiwan. Tahu nggak ya? Kita tepuk tangan dulu. Sebelumnya kan ada mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih itu pertukaran pelajar. Boleh dong Kak Riri jelasin sedikit aja tentang pertukaran pelajar. Oke, ya. Pertukaran pelajar itu adalah di mana kita belajar gitu ya, tapi di tempat yang berbeda atau di universitas yang berbeda. Karena saya tingkatnya universitas ya, jadi saya belajarnya di universitas yang berbeda dengan mata kuliah yang berbeda juga. Nah, kalau saya ini pertukaran pelajarnya di Taiwan atau di Asia University seperti itu. Oke. Terus gimana sih kok tiba-tiba gitu bisa ikut program pertukaran pelajar ini? Oh iya, jadi waktu itu di UMPP ini adalah untuk pertukaran pelajar itu merupakan program yang pertama kali dilaksanakan gitu. Nah, untuk VEP ini itu dilakukan oleh atau diselenggarakan oleh yang namanya lembaga bahasa seperti itu. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan bakat dan minat mahasiswa seperti itu, dan juga untuk menggali siapa aja sih mahasiswa yang bisa atau yang memiliki kemampuan public speaking dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, tentunya juga untuk menambah wawasan gitu ya. Nah, karena program yang pertama dan kita masih di era yang corona gitu ya, masih covid, masih pandemi gitu, jadi programnya dilaksanakan secara virtual atau online, tapi insya Allah ya tidak mengurangi semangat belajar kita gitu. Nah, kemudian ketika ada program ini, karena ini programnya menyeluruh ya, jadi setiap prodi manapun itu diperbolehkan mengikuti ini. Jadi semacam setiap prodi itu harus ada yang mewakili begitu. Nah, karena program ini kan sangat bermanfaat gitu ya. Bahkan kalau di UMPP sendiri kan ada 3 fakultas gitu ya. Ada fakultas ekonomi bisnis, ada teknik dan ilmu komputer, kemudian ada juga fakultas ilmu kesehatan. Nah, setiap fakultas ini memiliki mata pelajaran yang berbeda-beda begitu. Nah, kemudian dari setiap program studi itu mengirimkan perwakilan seperti itu, atau bisa juga yang berminat langsung mendaftar. Nah, kala itu dari prodi saya sendiri ya, prodi kebidanan itu cukup banyak yang berminat seperti itu. Berarti ada seleksi atau siapa aja yang langsung bisa daftar? Ada seleksi tentunya ya. Waktu itu awalnya mendaftar menggunakan Google Formulir atau Google Form gitu kan. Terus di seleksinya itu ada 2 tahap. Nah, itu melalui Google Form dan juga melalui interview atau wawancara seperti itu. Nah, ketika sudah lolos di Google Form, maka akan lanjut ke tahap interview. Nah, setelah tahap interview lolos, maka itu yang dinyatakan lolos untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini. Seperti itu. Terus itu tuh yang ngetes berarti dari pihak kampusnya atau dari pihak pertukaran pelajar? Dari pihak kampusnya. Jadi dari pihak kampusnya itu menjalin kerjasama gitu ya sama pihak sana, pihak yang dari Asia University-nya seperti itu. Nah, dari pihak kampus sendiri nanti yang menyeleksi seperti itu. Keren banget ya Kak Riri bisa sampai ikut program pertukaran pelajar gitu. Ya, ini buat teman-teman semua juga harus semangat, buat Dek Fasa dan teman-teman yang lainnya harus semangat nih ikut pertukaran pelajar juga nantinya ya. Iya, nanti kita susulin. Iya, amin. Terus di sana tuh walaupun kelasnya online ya, tapi kan tetap punya temen dari negara yang berbeda-beda gitu. Iya, Kak Riri betul. pernah nggak sih ngalamin kayak shock culture atau yang kayak ternyata kayak gini ya punya teman-teman dari luar gitu? Iya, pernah banget ya. Jadi pada saat awal-awal perkuliahan ini, karena perkuliahannya itu virtual ya, jadi agak sedikit shock culture gitulah, agak sedikit susah membagi waktu karena di sini bertepatan dengan mata kuliah saya yang di Indonesia ini, yang di program studi kebidanan saya gitu. Nah, dilaksanakannya itu hari Senin. Kalau
jam sini sama Taiwan itu kan berbeda ya. Iya. Taiwan itu 1 jam lebih awal. Jadi kalau misalnya sana jam 1, di sini baru jam 12 seperti itu. Nah, kelasnya itu dimulai dari jam 1 siang sampai 3 sore waktu Taiwan. Berarti kalau dari Indonesia itu jam 12 sampai 2 siang begitu. Nah, pas awal perkuliahan itu ya kan sudah disampaikan surat. Jadi ketika hari Senin jam 12 sampai jam 2 siang, mahasiswa atas nama Riri Mitayani tidak bisa mengikuti mata kuliah ini seperti itu karena mengikuti mata kuliah yang dari Taiwan seperti itu. Nah, ketika awal-awal itu kan menggunakannya itu Google Teams. Jadi kalau di Indonesia kan familiarnya menggunakan Zoom, Iya. Google Meet seperti itu ya. Ini Microsoft Ini Teams. Microsoft Teams seperti itu. Nah, pas ternyata Microsoft Teams ini pada saat daftar ada ada email company gitu, ada email dari sekolah dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, pas awal saya kan belum daftar itu tuh, jadi ada semacam aplikasi yang memantau progres belajar kita gitu. Nah, saya lihat setelah selesai mengikuti kelas pertama itu kok punya saya nggak full ya gitu. Setelah saya tanya sama pihak sananya ya, yang Asia University-nya bilang Anda harus menginstal aplikasi ini dan juga masuk username ini seperti itu. Itu pas pertama kali. Terus yang kedua, setelah absennya itu jadi ada 2. Absennya melalui aplikasi dan juga mengisi survei cake atau kalau di sini itu menggunakan Google Form juga. Nah, itu atau responden seperti itulah ya. Nah, karena saya pikir itu survei cake-nya masih dibuka selama sampai 2 hari 3 hari waktu itu. Saya ngisinya sampai 3 hari setelah selesai perkuliahan saya baru ngisi gitu, karena saya pikir saya bisa mengerjakan yang lain gitu kan. Terus ternyata setelah saya isi 3 hari setelahnya atau besoknya saya baru isi, saya nggak masuk absen dan akhirnya saya alfa seperti itu. Ternyata culture shocknya di saya itu, wow, ternyata orang-orang sana itu sangat-sangat disiplin gitu ya. Berbeda sekali dengan kehidupan sehari-hari saya seperti itu. Ya, kita nggak mau memungkiri juga kalau orang Indonesia tuh biasanya punya budaya ngaret kayak Iya, gitu betul sekali. Selain ada culture shock nih yang kayak dari waktu, terus budayanya, ada nggak sih kesulitan lain yang Kak Riri alamin? Ada. Jadi setiap setelah selesai kelas itu ada tugas dan tugasnya itu diskusi dengan kelompok. Nah, kelompoknya itu kan ada dari macam negara ya. Yang saya ikuti itu ada yang dari Vietnam, ada yang dari Filipina, ada yang dari Myanmar, ada juga yang dari Malaysia, tapi ada juga yang dari Indonesia. Tapi Indonesianya itu ada di bagian misalnya Papua, Bali, Maluku seperti itu. Jadi dan setiap kita kan punya kesibukan masing-masing ya. Dan ketika mau diskusi itu untuk menyesuaikan waktunya itu sedikit susah seperti itu. Akhirnya ya harus pinter-pinter mengolah seperti itu. Itu sih yang susahnya. Apalagi kalau yang berbeda negara gitu kan, ketika diskusi kita harus menggunakan bahasa Inggris ya. Kadang itu ada kata-kata yang kurang dimengerti. Misalnya kayak dari Myanmar itu ada bahasa apa seperti itu, dan dari Indonesia itu bahasanya beda begitu. Beda logat, beda pronunciation juga ya biasanya. Iya, betul. Terus kan kalau dari luar negeri bikin kelompok gitu, beda waktu juga ya, makanya itu susah waktunya. Iya, betul banget, beda. Terus sekarang ini kan aku lihat Kak Riri ini kayaknya aktif banget, berarti aktif juga organisasinya ya? Iya, betul. Gimana sih cara bagi waktunya? Kan biasanya anak organisasi itu selalu gimana ya, biasanya standby on call kayak gitu loh. Iya. Jadi kayak, oh, kamu bisa nggak kesini sekarang? Oke, aku kesini sekarang kayak gitu. Iya, kalau saya itu membagi waktunya ya, jadi ada yang namanya waktu untuk istirahat seperti itu. Nah, kalau perkuliahan itu kan full day school ya, SMA kan juga full day school nih dari hari Senin sampai Jumat. Nah, kebetulan karena saya ketua organisasinya, jadi ketika mau mengadakan rapat itu pilih-pilih waktu yang sekiranya itu luang gitu, ambil waktu weekend tapi bukan hari Minggu seperti itu. Nah, ketika hari Minggu itu harus full istirahat, kita gunakan waktu kita untuk keluarga seperti itu, terkecuali ada semacam yang sangat-sangat mendesak gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau belajar sendiri karena di saya itu waktunya perkuliahannya sampai sore, kadang sampai setengah 6 baru selesai begitu. Jadi waktu belajarnya ya otomatis malam gitu ya. Nah, malamnya itu saya menggunakan teknik 50-10. 50 menit belajar, 10 menit istirahat.
dan itu dilakukan selama dengan dua periode gitu. Misalnya setelah sholat isya ya, itu kan kalau setelah maghrib kan kita ngaji, sholat seperti itu ya. Nah kalau setelah isya itu udah mulai agak renggang tuh, mulai belajar jam 8 malam, nanti sampai jam 10 seperti itu. Baru setelah jam 10 saya gunakan untuk refreshing main HP gitu. Kita jadi dapat tips belajar gratis nih ya dari Kak Riri gitu. Terus mau tanya ini dong, kan kakak ikut program-program kayak gini dan aktif juga dalam kegiatan-kegiatan. Itu tanggapan dari orang-orang kayak keluarga, dari teman-teman itu kayak gimana sih? Iya, kalau dari keluarga alhamdulillah mendukung ya, karena salah satu cara untuk kita bisa survive di keterampilan kita dan juga skill kita gitu ya. Terus juga untuk menambah pengalaman dari teman-teman juga alhamdulillah banyak yang mendukung gitu. Ya ikut seneng juga karena temennya ada yang aktif seperti ini seperti itu gitu. Terus untuk berarti kan full bahasa Inggris ya Pak? Iya. Kak Riri gimana sih cara tips deh? Kita minta tips untuk gimana caranya biar bisa belajar bahasa Inggris kayak itu. Berarti kan punya basic English. Iya, oke. Nah, kalau saya sendiri itu awalnya saya nggak suka bahasa Inggris deh. Jadi waktu SMP, SMA itu saya sangat-sangat tidak suka bahasa Inggris gitu. Tapi setelah saya masuk perkuliahan, waktu itu saya ada semacam perwakilan gitu ya. Perwakilan untuk pelatihan midwife gitu, tapi tentang breastfeeding atau menyusui seperti itu. Nah di situ ada perwakilan dari Filipina, ada Myanmar juga, kebanyakan dari Asia, dan di situ saya mulai terbuka untuk belajar bahasa Inggris. Ya bisa dibilang belajar bahasa Inggris cepet gitu ya. Pertama saya belajar dengan teman saya itu ini lulusan dari Pare, jadi saya belajar pinjem buku-bukunya. Saya pengen belajar dong gitu bahasa Inggris, vocab gitu itu. Kemudian setelah saya belajar, pertama kan yang dipelajari grammar ya, karena itu bisa membedakan seperti itu ya. Kemudian yang kedua saya belajar vocab setiap dalam satu hari itu paling tidak minimal 20 kata harus saya hafalkan seperti itu. Kita kayaknya mau geser ke dalam dulu nih teman-teman, soalnya sepertinya akan turun hujan gitu. Ya jadi sampai ketemu lagi di dalam. Dadah. Oke teman-teman, kita sekarang udah pindah ke dalam. Soalnya ternyata tadi di luar beneran hujan ya Kak ya. Kita buksi ke dalam sini. Terus tadi Kak Riri mau melanjutkan tentang tips untuk bisa belajar bahasa Inggris nih. Tuh Kak. Oke. Kalau tadi kan udah tentang satu hari menghafalkan 20 kosakata ya. Nah sekarang itu yang mau saya bagikan tipsnya adalah banyak-banyak membaca buku yang berbahasa Inggris gitu. Entah meskipun kalian tidak tahu apa itu artinya, ini maksudnya apa ya, meskipun kalian harus searching di Google Translate gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting belajar itu sedikit demi sedikit nanti jadi bukit. Nah kalau kalian udah dapet kosakata itu, misalnya satu hari bisa 20 atau lebih, malah lebih bagus, itu dicatat di buku dan dilihat artinya, kemudian dicari similar meaning gitu. Nah kemudian kalau sudah, nanti kan sambil tidur, waktu untuk belajar itu yang menurut saya yang efektif itu sebelum tidur. Jadi ketika kalian udah mapan mau bobo, pegang HP gitu, itu di gelombang otak kalian itu gelombangnya beta seperti itu. Nah ketika di gelombang beta, kalian itu akan lebih mudah untuk menghafalkan kata-kata atau jadi lebih banyak yang masuk seperti itu. Nah ketika di saat seperti itu, bisa tuh sambil direview, tadi aku dapat apa aja ya kata-katanya, tadi tuh ini artinya apa ya, seperti itu. Nah untuk baca bukunya kalian bisa ketika waktu-waktu luang gitu, atau misalnya kalian lagi bosen, lagi aduh capek ya nonton drakor terus, atau aduh capek banget dance gitu, sambil baca-baca buku bisa gitu. Nah kemudian yang kedua yang paling gampang, yang ini ya yang selanjutnya yang paling gampang banget itu adalah banyak-banyak dengerin lagu bahasa Inggris ya. Anak-anak milenial, anak-anak Gen Zero gitu ya, itu kan banyak banget yang suka lagu bahasa Inggris tuh. Nah sambil didengerin, ketika lagunya diputar kan ini artinya apa ya gitu, misalnya reason tuh artinya apa, seperti itu, sambil dicari-cari gitu. Ya bener banget sih, kalau aku pribadi juga suka tuh Kak dengerin lagu bahasa Inggris sama baca-bacain something yang pakainya bahasa Inggris, kayak di Twitter, di Instagram itu kan juga punya banyak banget akun-akun yang tentang gimana sih cara berbahasa Inggris yang benar, apalagi di TikTok sekarang gitu. Iya, betul banget. Sekarang media sosial itu tempat yang sangat mudah untuk kita mencari ilmu gitu ya. Kalau dulu kan kita
mau cari ilmu agak-agak susah karena media sosialnya belum berkembang. Nah sekarang tuh media sosialnya udah berkembang, berarti bukan satu alasan kalau kita bukan manusia yang tidak berwawasan seperti itu. Tadi ini Kak Riri kan sempat nyinggung tentang cari buku bahasa Inggris. Itu carinya di mana sih? Soalnya kan kalau kita lihat di sini, terutama ya di daerah tempat kita tinggal itu masih jarang-jarang toko buku, apalagi yang jual buku berbahasa Inggris. Nah, kalau saya biasanya kalau cari buku bahasa Inggris itu jadi sebut merek ya, di luar kota, tepatnya di Gramedia, biasanya di sana banyak. Atau kalau misalnya itu di Shopee gitu ya, itu kan lebih mudah tuh. Misalnya kalian lagi lewat-lewat Instagram gitu ya, ada buku kok reviewnya bagus bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalian bisa sambil cari-cari belinya di mana seperti itu. Gitu sih. Terus juga nih guys, untuk Kak Riri kan Kak Riri ketemu sama banyak orang dari luar negeri, bahkan biasa nemu native speaker gitu ya dari Inggrisnya, dari Amerikanya, itu juga bisa bantu banget. Iya betul banget. Nah sebenarnya sih kalau misalnya kita berbicara mengenai seberapa banyak sih skill kamu atau seberapa kuat sih skill kamu dalam bahasa Inggris, kalau menurut saya pribadi, diri saya tuh belum termasuk skill yang bagus banget gitu, hanya ya sekedar bisa seperti itu. Tapi ketika kalian mencoba untuk menantang diri kalian itu untuk bisa melakukan itu, kalian akan lebih baik belajar gitu. Nah makanya saya ikut program VEP ini atau program exchange student ini itu karena saya ingin mempush diri saya untuk bisa lebih berbahasa Inggris seperti itu. Nah ketika kalian di keadaannya seperti itu kan akan memaksa, mau nggak mau saya harus bisa gitu. Tapi kalau kalian nggak terjun di dunia yang seperti itu, kalian akan bermalas-malasan seperti itu. Itu yang saya rasakan gitu. Berarti kalau selain bahasa Inggris nih, Kak Riri ini interested sama bahasa apa aja? Saya suka banget sama bahasa Jerman. Iya, karena pada waktu SMA gitu ya, saya sempat belajar bahasa Jerman, dan ketika saya lihat kulturnya orang Jerman itu, saya sedikit tertarik dengan orang-orang Jerman begitu. Di sana negara yang cukup makmur gitu ya, kalau dibandingkan dengan Indonesia itu cukup makmur untuk negara Jerman seperti itu. Dan bahasa Jerman itu tidak hanya digunakan di negara Jermannya aja, tapi bisa di Turki, kemudian New Zealand seperti itu. Kalau bahasa Indonesia kan hanya bisa digunakan di bahasa Indonesia saja, kecuali bahasa Melayu ya. Kalau Melayu kan bisa Malaysia seperti itu. Terus nih, tadi kita udah bahas tentang kelemahan, tentang hal yang gak enak ya belajar dari luar negeri. Kita belum bahas nih Kak tentang hal menyenangkan apa sih gitu dari pertukaran pelajar ini. Yang saya suka itu yang pertama orang-orangnya itu gak pelit ilmu dan juga ramah. Kebetulan mungkin karena saya ketemunya orang-orang ramah ya. Kalau kan ada tuh orang suatu negara gitu ya yang malah tidak ramah gitu. Kalau ramah ke orang malah nanti dikiranya hal yang berbeda seperti itu. Nah ketika saya di program ini itu saya bertemu dengan orang-orang yang ramah. Ketika saya tidak tahu maksud dari pelajaran ini, saya bisa tanya, ini maksudnya gimana ya gitu, mau menjelaskan begitu. Dan saya suka banget sama dosen saya, profesor saya ini, ketika saya tidak mudeng, misalnya pardon me sir, I cannot understand what you're saying gitu, mereka mau menjelaskan apa yang saya tidak bisa seperti itu. Terkadang kalau di Indonesia sendiri ya, kalau di lingkungan kita, ketika kita nggak paham itu ada yang kenapa nggak paham, kamu nggak memperhatikan ya, atau seperti apa gitu. Ya sih, nggak salah. Memang ada ya orang-orang yang kayak gitu. Iya betul. Terus kalau Kak Riri tahu nih, ada nggak sih program pertukaran pelajar lain selain yang FVEP ini? Oh ya, iya ada. Untuk setiap kampus itu pasti memiliki program ini ya. Kalau di UMPP sendiri, karena UMPP ini termasuknya masih baru, dan jadi namanya itu VEP, Virtual Exchange Program. Kalau dulu sebelumnya, kalau UMPP itu kan gabungan dari 3 universitas, STIE, kemudian STIKES, dan juga Politeknik. Nah, di STIKES sendiri itu dulu pernah juga melakukan program pertukaran pelajar gitu ya, tapi bukan ke Taiwan, tapi ke Filipina kalau nggak salah, atau ke Thailand seperti itu. Dan itu pertukaran pelajarnya
secara offline begitu. Nah mungkin kalau di kampus-kampus lain ada ya, tapi untuk nama programnya beda. Nah kalau yang saya tahu sendiri, kalau misalnya kita mau mengikuti program pertukaran pelajar ini, misal ke Inggris atau ke Amerika, itu ada yang namanya kayak semacam summer camp atau winter seperti itu. Ini kan masih karena adanya offline gitu ya kak, jadi kita baru bisa melakukan pertukaran pelajarnya secara online. Tapi ada nggak sih kak rencana untuk kayak kira-kira kalau udah kerja, udah turun gitu apa misalnya mau ke sana, mau ke Taiwannya untuk belajar langsung deh? Doain ya, semoga tahun depan saya bisa ikut lagi, karena rencananya untuk tahun depan itu akan dilaksanakan program ini lagi di UMPP ya. Cukup menarik sih menurut saya, dan untuk tahun depan itu insya Allah akan dilakukan secara offline. Jadi kita betul-betul datang ke Taiwannya atau ke negara yang mau kita tuju seperti itu. Iya. Terus kalian punya nggak sih kayak tips atau pesan buat teman-teman di rumah yang pengen ikut program pertukaran pelajar? Ya, saya punya pesan buat teman-teman yang pengen ikut program pertukaran pelajar. Yang pertama, kalian harus banyak-banyak belajar bahasa Inggris, atau setidaknya practice English every day with your friends, your family, or maybe with your boyfriend ya. Seperti itu. Ya, ini kalau punya bisa menggunakan bahasa Inggris setiap hari, entah itu misalnya kalian hanya bisa beberapa saja, itu nggak apa-apa, tapi bisa diidentifikasi seperti itu. Nah, prepare mulai dari sekarang untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, karena ketika kita mengikuti program ini, tapi kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa sehari-harinya gitu ya, itu agak sedikit kesulitan menurut saya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang minat program ini, prepare your English from now. Nah, kemudian banyak-banyak juga nih wawasannya, banyak-banyak baca buku bahasa Inggris, terus juga listening English every day seperti itu. Berarti kalau di sana tuh ada tes TOEFL. Untuk yang program saya ikuti itu waktu itu tidak ada tes TOEFL atau yang UTS ya, tidak ada. Saya cuma interview aja, semacam kayak kenapa saya berminat untuk program ini dan apa harapan saya setelah ikut program ini gitu. Karena mata kuliah yang saya ambil itu adalah Community Work Practice in Taiwan, atau semacam komunitas gitu ya di Taiwan. Jadi saya belajar mengenai komunitas-komunitas seperti itu. Jadi kenapa ya saya berminat di ini? Dan harapannya ketika saya mengikuti program ini, saya bisa mengimplementasikannya di pekerjaan saya maupun di negara saya. Sekarang ini kegiatannya sekarang selain kuliah sama kegiatan tuh apa? Kalau saya selain kuliah sama kegiatannya, apa ya? Di rumah hanya sebenarnya saya juga bingung. Ya kayak di rumah melakukan pekerjaan rumah kayak gitu ya. Oke, boleh. Selain kuliah sama mengikuti program ini ya, jadi saya juga aktif organisasi. Terus saya paling di rumah hanya ya mengerjakan tugas-tugas sisa kayak kunjungan pasien seperti itu. Kunjungan pasien, karena dia ngapain sih? Kalau kunjungan pasien itu biasanya saya melakukan, misalnya ada tugas gitu ya, ada tugas untuk melakukan kunjungan pasien. Kayak misalnya saya waktu itu tugas mengenai tumbuh kembang anak. Jadi saya ke pasien tapi dengan subjeknya itu anak seperti itu, atau bisa disebut dengan probabilis seperti itu. Dan kadang juga di rumah, karena waktu itu saya ada tugas untuk melakukan pengabdian masyarakat ya, semacam tensi gratis, pemeriksaan gratis. Jadi kadang di rumah ada yang datang untuk melakukan pemeriksaan gratis, tapi yang saya bisa semacam tensi seperti itu. Ini for the last question. Menurut kalian ini, adanya jurnal Laska, ada yang pakai jurnal Laska ini apa sih buat teman-teman? Ya, menurut saya ya, jurnal Laska ini sangat-sangat bagus ya, sangat motivasi teman-teman. Dan buat teman-teman yang misalnya mager baca buku, bisa nih sambil nonton jurnal Laska, karena di sini banyak banget ilmu-ilmu yang bisa dibagikan ya kakak saya, ya cuma mengenai ini aja. Tapi saya lihat dari beberapa video dari jurnal Laska ini sangat-sangat menginspirasi gitu, apalagi buat teman-teman yang punya semangat ingin untuk belajar, itu bisa banget sambil nonton jurnal Laska ini, karena kita akan semakin termotivasi seperti itu. Nah,
Menurut saya, program Jurnal Alaska ini harus dipertahankan dan lebih baik lagi kalau dikembangkan seperti itu. Biar jadi motivasi untuk teman-teman kalian. Oke, terima kasih banget Kak Riri udah datang ke sini, udah berbagi cerita sama kita, kasih kita tips-tips yang menarik. Mungkin kapan-kapan kita bisa main-main lagi nih ya. Oke, iya. Terus kalau kalian mau ngunjungin Instagramnya Kak Riri, gimana Kak? Bisa banget @silverreika_, nanti bisa follow dan saya follow back. Oke, buat teman-teman terima kasih. Jangan lupa follow akun Instagram Jurnal Alaska juga, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Dadah.